dan yang ngerti bahwa dosanya sudah diampuni, jangan main sampah lagi. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, perkataan Tuhan Yesus yang kedua itu Lukas 23 ayatnya tadi, ayat yang keempat, dari 42 dulu saya baca. Lalu ia berkata, orang yang di samping Tuhan Yesus, dia berkata begini, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus balas, orang yang ada di samping Yesus itu, kan gini. Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, saudara, nangkep gak konteksnya? Ulang ya, saya coba bacain pelan-pelan ya. Lalu ia berkata, orang yang disalib di sebelah Tuhan Yesus ngomong begini, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saya mau tanya Bapak Ibu, yang ngomong orangnya lagi disalib, Yesusnya lagi di mana? Lagi disalib. Lalu kenapa dia bilang kalau engkau datang sebagai raja? Itu artinya orang sebelah Tuhan Yesus itu, dia punya pengharapan, dia tahu bahwa nanti satu saat kelak Yesus akan datang kembali sebagai raja. Jadi orang yang di sebelah Tuhan Yesus ini, dia punya pemahaman, dia punya pengenalan bahwa nanti saudara, Yesus akan datang lagi sebagai raja. Kira-kira kapan Yesus datang sebagai raja? Nah, kapan Yesus datang lagi sebagai raja? Di akhir zaman. Nah, tapi Yesus balasnya begini, hari ini kamu bersama-sama aku dalam Firdaus. Saudara, kalau Firdaus itu dalam beberapa bahasa gitu ya. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu kan paradeiso. Kalau bahasa Inggrisnya paradise. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya itu Gan Eden, Taman Eden. Gitu ya, taman. Nah, jadi saudara, yang kedua ketika Yesus berkata, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus, itu Yesus sedang berbicara mengenai ucapan keselamatan. Jadi yang tadi pengampunan dosa, Yesus ucapkan pengampunan dosa yang pertama, yang kedua ucapan tentang keselamatan. Jadi Yesus itu sebetulnya setelah dia mati, dia kemana Pak? Karena ada banyak yang tanya juga, Yesus itu ke paradise, ke Firdaus, atau ke Hades, ke dunia orang mati? Karena saudara, kita buka satu referensi ayat ya. Satu referensi ayat, coba buka di 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-19 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Oh, dari ayat 18 dulu. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus dibunuh itu dalam keadaannya sebagai manusia. Karena kalau dia dalam keadaannya sebagai Tuhan, dia nggak mungkin bisa dibunuh. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Lihat ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air. Jadi saudara, ada berapa orang yang bilang, oh Tuhan Yesus waktu mati 3 hari itu, dia juga pergi ke Hades untuk menginjil orang-orang mati. Saudara, ini pemahaman yang pernah berkembang. Makanya ada satu gereja yang dia melayani penginjilan khusus orang mati. Karena dasarnya ayat ini. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita, opa kita, oma kita belum percaya Yesus, maka pendeta ini punya pelayanan. Saudara datang ke pendeta ini, dia nanti pergi ke alam roh dan dia juga menginjili orang-orang yang sudah mati. Saudara, ini kacau ini. Ya, 1 Petrus, dia dasarkan ayatnya dari 1 Petrus 3 ayat 19. Karena ada juga pemberitaan Injil kepada roh-roh dalam penjara, maksudnya kepada roh-roh di dunia orang mati. Saudara, Yesus itu waktu dia mati 3 hari, dia memang pergi ke Hades. Tapi dia bukan untuk memberitakan Injil, saudara. Makanya saya sering katakan, saya percaya bahwa Alkitab kita itu tidak ada yang salah sama sekali. Tapi versi bahasa Yunani.
Tapi sedangkan bahasa Indonesia itu saya nggak bilang salah, tapi ada beberapa terjemahan yang seringkali orang salah mengartikan. Terjemahannya salah diartikan oleh orang, bukan salah ya saudara ya. Nah, karena kalau memberitakan Injil di 1 Petrus 3 ayat 19 itu tidak ada kata itu dalam bahasa Yunani. Yang ada itu bahasa Yunaninya ekeruxen. Ekeruxen. Saudara lihat. Injil. Kalau bahasa Indonesia kan memberitakan Injil. Injil itu bahasa Yunaninya apa? Oke, saya tes dulu Bapak Ibu. Siapa yang tahu bahasa Yunaninya Injil? Injil itu kalau bahasa Yunaninya itu evangelion, evangelion. Ya. Tapi di Alkitab bahasa Indonesia itu tulisannya kan memberitakan Injil, padahal di bahasa Yunani aja evangelion itu kalimatnya nggak ada. Dia menggunakan kata ekeruxen yang kalau diterjemahkan bahasa Indonesia sebetulnya lebih cocok bukan memberitakan Injil, tapi memproklamasikan atau menyampaikan maklumat. Jadi Yesus datang itu ke dunia orang mati. Ketika Yesus mati 3 hari itu, dia datang ke dunia orang mati. Dia juga ke Firdaus, dia juga ke dunia orang mati. Dan di dunia orang mati Yesus mau katakan kepada semua yang sudah mati sebelum ada Yesus, dia mau bilang, saya sudah menang. Jadi bukan memberitakan Injil ya saudara, bukan memberitakan Injil satu persatu, tapi menyatakan proklamasi kemenangan. Artinya, kuasa maut tidak berkuasa lagi atas diri orang percaya. Ya, jadi itu saudara. Jadi perkataan Yesus yang kedua itu berbicara mengenai ucapan keselamatan. Ucapan yang ketiga. Nah,